Bertemu kembali dengan adik Irga Fotografi. Kali ini kita masuk pada kelas Photoshop. Untuk tema kali ini, saya akan simple saja menjelaskan bagaimana kita bisa mengedit foto, terutama saat ini foto makanan, agar terlihat lebih baik penampilannya, agar juga terlihat juga lebih profesional, ya, dan juga kelihatan makanan itu menjadi enak sekali. Oke, bagaimana caranya? Baik, kita mulai saja. Kita hanya akan menggunakan satu feature yang kita namakan adalah clone stamp, yang seperti stempel di sini ya. Kita akan coba apa itu clone stamp. Clone stamp adalah, ini saya kasih contoh satu aja. Ini saya ambil dari internet asal aja. Jadi clone stamp itu seperti namanya clone, kita adalah mengcopy, menduplikasi atau mengcloning apa yang ada di foto itu menjadi ini. Nah, seperti ini misalnya ya. Pada settingan awal, jika Anda belum pernah menggunakan clone stamp ini, adalah seperti ini. Di sini current layer. Kita bisa membuat cloning dari foto ini. Misalnya kita tidak mau posisi di sini, kita mau pindahkan di sebelah sini, itu bisa saja kita buat dengan cara pertama kita buka saja dulu layer baru, ya. Lalu kita ambil clone stamp-nya, kita klik seperti ini, kita ambil contohnya, sampelnya seperti ini ya. Lalu kita pencet Alt atau Option kalau di Mac, seperti ini, sampai dia berubah jadi tanda target begitu. Kita klik. Nah, kenapa ini tidak ada gambarnya? Ya, karena posisi yang kita masukkan adalah current layer. Apa maksudnya di sini current layer? Adalah layer yang kita pakai saat ini. Jika Anda melihat layer ini adalah foto dari belakang, karena layer yang ini kita matikan dulu, layer bawahnya tidak memiliki gambar apapun, ya. Jadi walaupun Anda klik di sini, dia tidak menimbulkan gambar apapun, ya. Bagaimana kalau kita untuk membenarkannya, memperbaikinya? Nah, di sini kita ambil selain current layer, kita ambil klik di sini, ada 3 pilihan, current and below. Artinya dia mengambil sampel dari layer yang ini, yang mana kosong saat ini, dengan layer yang ada di bawahnya, yang yaitu ini. Nah, jika kita lihat di sini ya, kita klik kanan sekali lagi, Anda bisa pindahkan. Anda bisa lihat di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah bundaran itu ada gambar rambutnya. Kita bisa langsung sambil kita klik tahan ya, lalu kita gosokkan seperti ini aja sebelahnya, sehingga dia menjadi pindah. Ya, ini adalah yang paling simple untuk menggunakan clone stamp tool. Ya, atau kita matikan dulu, kita buat lagi sekali lagi baru. Ya, ini masih tetap posisi current layer. Kita bisa klik di sini. Lalu di sini ada beberapa pilihan. Kita klik yang ini menunya. Nah, di sini kita bisa balik secara horizontal, bisa balik seperti ini, horizontal dulu ya, saya buat horizontal. Kita bisa buat seperti ini. Oke. Ya, sehingga dia bisa flip-flop, balik. Atau kita juga bisa membuat ini sebagai vertikal. Kalau kita vertikal, kita ambil kembali lagi sampelnya seperti ini, ya, dia akan menjadi kebalik. Oke. Atau kita bisa kombinasikan dua-duanya antara vertikal dan horizontal, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Oke, saya tidak mau membahas lebih banyak lagi tentang cloning stamp ini. Sebenarnya masih banyak juga yang harus kita lihat di sini. Misalnya, saya buat baru lagi. Di sini saya matikan. Saya rubah angle-nya itu menjadi misalnya 45 derajat, ya. Saya ambil seperti ini, lalu saya gosok ini, dia berubah angle-nya menjadi 45 derajat.
ya. Dan berikutnya ini adalah pilihan-pilihan yang ada dalam cloning stem tool ya. Kita bisa berubah horizontal, vertikal, atau angle-nya kita bisa ubah ya. Oke, tapi kita nggak membicarakan itu saat ini. Kita langsung masuk kepada teori untuk apa yang kita bisa pergunakan clone stem tool ini untuk di food. Kita ambil contoh seperti ini ya. Food ini saya ambil beberapa hari yang lalu ya. Kalau kita lihat di sini, food ini saya hanya menggunakan satu lampu. Kita nggak usah bahas lampunya dulu, ya. Kalau kita lihat ini secara foto, mungkin sudah kelihatan baik, ya, sudah kelihatan baik. Tapi secara makanan ini belum kelihatan baik. Misalnya, saya kasih contoh. Saya kasih contoh misalnya, ya. Ini lihat di daerah sini. Ini terlihat karena ini adalah gabin ya, kayak crackers gitu ya, yang diisi dengan tape. Kita bisa lihat di sini adalah ini tidak perfect karena menjadi satu antara gabin dan isiannya ini, ya. Ini kita potong menjadi dua. Nomor dua adalah ini juga daunnya, daun jeruknya tidak sempurna ujungnya, ya. Dan ini juga sama, dia menjadi satu dengan isiannya, ya. Kita akan buat ini menjadi lebih baik, lebih menarik, dan juga lebih kelihatan profesional. Gimana caranya? Kembali kita hanya menggunakan clone stem tool ya. Oke, kita matikan dulu yang ini. Nah, kita nggak perlu lagi yang ini, kita buang saja. Nah, caranya adalah untuk membuat sesuatu seperti ini kita usahakan buat kopinya satu ya, sehingga kita nggak merusak apa yang sudah menjadi aslinya. Pertama adalah kita lihat di sini masih ada sisa, ya, kembali lagi saya ambil ini. Di sini masih ada sisa yang misah ya antara isi dan crackersnya ini, ya. Ini kita akan manfaatkan dengan cloning stem tool. Seperti apa? Kita buka satu layer. Kembali make sure ini adalah current dan below. Lalu kita ambil sampel, kita besarkan. Cara membesarkannya adalah menggunakan yang saya bilang bracket buka untuk mengecilkan dan bracket tutup untuk membesarkan, ya. Oke. Kita balik lagi ke layer yang ini, kita masuk ke sini, lalu kita ambil sampelnya yang ini, ya. Klik kita. Oh, sorry, ini kita buat 0 lagi. Lalu kita ambil seperti ini. Pelan-pelan, kita naik lagi pelan-pelan. Setiap naik kita klik, ya. Oke. Kita ambil lagi sampel dari sini, satu. Kita masukkan lagi. Kita mengambil beberapa sampel ya, nggak apa-apa. Ini adalah untuk mengurangi pengkopian yang kelihatan terlalu jelas di sampelnya. Oke, ini kita sudah lihat, sudah lebih baik ya. Coba kita lihat sebelumnya dan sesudahnya. Ini sudah mulai terpisah, ada beberapa hal yang nanti kita akan benarkan, kita akan buat nanti belakangan, oke. Lalu bagian bawahnya. Nah, bagian bawah sebenarnya kita sudah mendapatkan adalah hasil yang ini. Caranya gampang aja, kita copy saja yang ini, yang sudah kita buat bagian yang di atas ini, dengan cara kita bisa Ctrl J, atau jika kita bisa drag, tarik ke arah yang ada layer ini, ya. Nah, berarti kita sudah memiliki dua. Kalau bisa dilihat, ini ada satu, dan yang ini sebelumnya dua. Nah, kita tinggal taruh aja di bawahnya seperti ini ya. Biar kelihatannya lebih baik, kita seperti ini taruh, ya. Lalu untuk menyatukan antara ini kan tidak jadi satu garisnya ya. Untuk menyatukan itu kita pencet Ctrl T, ya.
Lalu kita pindahkan, kalau kita buat putar-putar begini tanpa kita pindahkan garis yang di tengah ini, bundaran di tengah ini adalah kita mau ambil yang contoh, masukin yang ini, yang atasnya berubah. Tapi jika kita masukkan seperti ini, ya, kita pindahkan garisnya ini adalah anchor point-nya, ya. Kita pindahkan di sini, jadi ini adalah milik anchor point ini. Kalaupun kita pindah-pindah sana, dia tidak berubah. Lalu kita tinggal masukkan seperti ini, samakan. Ya. Lihat, kita sudah membuat perubahan yang cukup dramatis. Sebelum dan sesudahnya, Anda bisa lihat bedanya. Oke, dia sudah memisah antara gabinnya ini, cracklesnya ini dengan isinya. Nah, bagian hal yang sebelah sini juga kita bisa lakukan dengan hal yang sama. Caranya adalah kita sudah membuat kopinya. Ini saya buat dengan grup. Bagaimana cara buat grup? Oke, kita ulang lagi. Oh, sorry. Kita buang dulu, delete grupnya. Kita ungroup layers, ya. Berarti kita sudah punya dua, yaitu bagian bawah dan bagian atas. Bagaimana jika dua-duanya ini kita satukan saja menjadi satu garis yang sama? Caranya adalah dengan kita klik dua-duanya seperti ini, ya. Kita pencet Ctrl E, echo ya, Ctrl E, dia jadi satu. Jadi apa yang dua kita jadikan satu, ya. Lalu kita buat copy lagi, satu lagi. Cara copy-nya bagaimana? Klik, kita tarik ke plus, ya. Oke. Setelah itu kita sudah punya, kita pencet Ctrl T, kita sudah punya kan, nah, seperti ini. Kita nggak bisa pindahkan ke sini karena posisinya itu berbeda, ya. Nah, apa yang kita buat? Kita bisa membalikan ini dengan cara klik di tengahnya, lalu rotate horizontal seperti ini. Kembali lagi kita taruh satu ujungnya di sebelah sini, kita pindahkan, lalu kita putar ke sini. Ya, seperti ini. Sehingga kelihatan lebih baik. Kita hanya bagian yang berikutnya kita mau selesaikan adalah bagian di sini. Ini kelihatan lepas, ya. Bagaimana caranya? Kita buat layer baru. Klik. Lalu kita klik di sini, kita ambil sampel dari sebelah sini atasnya. Ya, kita tarik sini. Ya. Udah bisa lihat dia menjadi lebih baik, ya. Nah, apalagi kita bisa buat dari ini adalah kembali kita lihat yang di sebelah sini juga menjadi satu. Lalu target kita berikutnya. Ini Anda bisa isi nama-namanya, tapi untuk ini saya tidak. Oke, kita isi aja ya. Kita klik begini biar nanti nggak pusing. Ini adalah sisi kiri, ya. Yang ini adalah sisi kanan. Dan yang sekarang yang baru, ini sisi kanan. Kita jadikan satu aja dengan ini. Nah, untuk menggabungkan dari yang atas ke bawahnya adalah dengan cara Ctrl E, echo, ya. Di sisi kanan, kita sudah buat sisi kanannya, ya, sudah lebih baik. Nah, sekarang kita mau buat untuk sisi atas yang seperti ini, ya, yang ininya, ya. Sisi atas, kita buat lagi layer baru. Kita ambil aja sampel yang sudah ada, yang dari sisi kiri mungkin, ya. Kita bawa ke atas, biar nggak jauh. Ini adalah atas, ya. Lalu kita tarik saja, dan kita Ctrl T ini untuk transform. Kita balikan seperti ini, ya. Kita taruh di ujungnya ini. Kembali, gimana caranya biar kita bisa menyamakan ini? Iya. Oke, ini kita pindahkan, jadikan anchor-nya di sini, lalu kita putar.
Ya, seperti ini. Oke, mungkin kali ini kosong, mungkin kita rubah sedikit ya. Kita okekan saja, kita cancel aja yang ini. Kita ambil sampelnya adalah dari yang sisi kanan, karena sisi kanan tadi kita udah benerin yang bolongnya ya. Sisi kanan kita ambil kopinya, lalu kita pisahkan seperti ini. Kita Ctrl T, Tango, ya, untuk transform. Pindah sini, kita tarik seperti ini. Ya. Nah, karena ini agak kurang di bawahnya, kita bisa buat lagi dengan layer yang baru. Kita buat layer baru, kita tambahkan aja lagi ini dengan cara membuat cloning lagi. Seperti ini. Ya. Dan satu lagi, jelas sebelah sini kita harus buat juga. Kita ambil lagi satu sisi kanannya, sampel. Ya, ini kita sudah memiliki sampelnya. Sisi kanan lagi, kita mau perbaiki yang sebelah sini. Ctrl T, Tango, ya, untuk transform. Ya, seperti ini. Lupain dulu soal bagian yang terkena ini. Kita pindahkan di sini. Ini belum pindah seperti ini. Oke, seperti ini. Ya, lalu kita garis ke sini. Oke. Ya, ini kita bisa sekarang kita buat cloning lagi. Seperti ini misalnya. Ya. Dan bagaimana sekarang untuk menghapuskan bagian yang terkena ini? Kita tinggal buat masking. Kita masking ini masking putih, ya. Kita rubah jadi Ctrl I, masking hitam. Lalu kita ambil brush. Ini biar putih karena dia hitam. Kita munculkan gambarnya. Dan di bawahnya sini. Ya. Sekarang saya gabungkan dulu yang ini. Bagaimana cara menggabungkan? Kita klik yang paling atas, lalu tekan Shift, kita klik yang paling bawah, lalu Ctrl G, Golf. Ya. Nah, kita lihat sebelum dan sesudahnya. Bagaimana? Ya, lihat lebih menarik, lebih bagus, lebih kelihatan profesional. Nah, sekarang konsentrasi seperti yang tadi bilang adalah di daunnya ini. Karena daunnya ini terlihat potong begitu tidak terlalu cantik. Apa yang kita buat? Kembali lagi kita membuat layer baru, ya. Nah, sekarang kita mau mengambil sampel daun yang ini yang tidak terpotong ini ya. Bagaimana caranya? Oke, kembali lagi kita ambil Clone Stem Tool. Kita klik di sini. Nah, karena posisi ini berbeda, maka kita klik yang ini, kita ambil yang horizontal. Oke, kita klik aja di mana aja kita boleh kita taruh ini ya. Nah, setelah ini adalah hasilnya sebenarnya, ya sendiri aja dia. Lalu kita Ctrl T untuk transform. Kita dragging ke sini. Klik. Ya. Kita sudah memiliki daun yang sempurna juga. Ya, mungkin kita sedikit rubah angle-nya saja. Ya. Oke. Ini adalah contoh dari yang pertama, ya. Jadi sebelum dan sesudahnya mungkin Anda bisa menemukan lagi seperti di sini. Anda mau rapikan hanya untuk dengan cloning stem tool saja, ya. Oke, jadi hasilnya Anda bisa lihat ini sebelumnya, ya, terlihat ini berantakan, daunnya terpotong, ini juga tidak terlihat bagus. Sekarang menjadi seperti ini. Oke, saya ambil contoh berikutnya lagi. Nah, ini adalah juga sama. Apa yang kita lihat di sini adalah
kita lihat di sini bentuk nasinya itu tidak sempurna, ya, karena jelas lah ini dia dikukus, setelah itu dipotong bagi dua tidak sempurna seperti ini. Di sini juga potongannya tidak baik, dan sini juga lemonnya juga terlihat potongannya tidak terlalu baik. Kita membuat semuanya menjadi lebih baik, lebih profesional, ya. Oke. Mungkin di sini juga kita lihat ada, karena waktu foto itu saya taruh ganjelan, saya pakai tisu putih, mungkin agak kelihatan di sini biar kelihatan ini rata. Oke, jadi targetnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah target yang akan kita buat. Oke, kita matikan. Sekarang kita copy dulu seperti biasa. Nah, sekarang kita membuat dengan teknik cloning juga yang baru. Kita buka, klik, ya. Nah, di sini Anda bisa lihat kita tidak perlu seluruhnya, kita tetap memerlukan daun ini, ya, daun yang ini kita tetap perlu, tapi bagian yang kosong ini kita akan isi dengan nasi. Bagaimana caranya? Yaitu kita ambil di sini ada lasso tool, polygon, dan magnetic. Kita ambil yang lasso tool, ya. Pertama yang kita buat adalah kita membatasi area yang mau kita copy, yaitu kita bisa pakai, kalau misalnya pakai pen bisa digambar dengan pen atau dengan brush, dengan mouse pun kita bisa. Saya juga memakai mouse, ya. Saya sengaja saya nggak pakai pen saat ini. Oke, seperti ini kita taruh sini. Nah, apa artinya ini? Kita hanya membatasi cloning itu hanya daerah ini. Contohnya ya, saya kasih contoh satu. Seperti biasa ini current dan below. Misalnya saya ambil sampel ini, ya. Misalnya kasar saya ambil, sorry. Saya ambil sampel ini misalnya, klik. Kalau saya buat di sini, dia tidak membuat apa-apa, tidak buat perubahan apapun di sini. Oke, mungkin kita harus ubah dulu sebentar ya. Kita balikan lagi ke normal, ya. Atau misalnya jeruk ini, ya, dia tidak membuat apapun di sini. Tapi kalau saya pindahkan di sini, nah, dia terbatas hanya untuk area yang kita sudah batasi. Oke? Jadi kita gambar dulu seperti ini ya. Nah, sekarang kita ambil karena kita ada batasi, kita ambil sampelnya untuk di yang nasinya ini ya. Kita dengan cara klik alt lagi, kembali untuk sampelnya kita baru di sini. Oke, untuk melepaskan, untuk menghilangkan garis-garis ini adalah dengan Ctrl D, delta, ya. Anda bisa lihat sebelum dan sesudahnya, ya. Oke, target kedua adalah ini, ya. Kelihatan dia tidak baik potongannya ini. Kembali lagi kita ambil layer baru, ya, dengan lasso tool yang sama, kita buat garis lagi, kita gambar sedikit, ya. Oke, kita batasi apa yang kita mau potong. Nah, seperti ini. Lalu kita ambil, klik dengan ini, kembali kita masuk nasi. Oke, Ctrl D, ya. Kelihatan lebih sempurna dia. Sekarang kita mau ambil tentang jeruknya ini ya. Bagaimana jeruknya itu? Kita bisa terapkan juga dengan hal yang sama. Kita klik layer baru, kita ambil lasso tool, lalu kita gambar daerahnya aja yang kita mau masukin seperti ini. Ya, ini adalah area yang mau kita samakan. Ya, kita ambil sampel, ambil dari sini, klik, ambil sini. Ya, kita lepas, Ctrl D. Oke, kita gabung semuanya. Oh, satu lagi, yaitu daerah yang di sini juga. Ya, kita buat layer lagi. Nah, apa yang kita bisa pakai tutup di sini? Kalau kita lihat sekitar sini ada black pepper ya, hole-nya seluruhnya masih bulat. Ya, kita bisa ambil ini sebagai penutupnya dengan cara kita ambil, kita nggak usah gambar karena kita akan menutup semua bagiannya ini. Kita ambil black pepper yang di sini, sampel, klik, lalu kita
kita klikkan di sini seperti ini biar kelihatan lebih natural ya. Oke. Nah, saya kontrol G kembali ya. Nah, ini adalah foto sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Anda bisa lihat bagaimana kelihatan makanan lebih baik, dan ini juga sebelumnya. Ini adalah sebelum dan sesudahnya. Sebelum dan sesudahnya. Ya. Feature ini yang hanya menggunakan stem tool. Oke. Begitu aja saat ini tutorialnya. Bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa hari pertama. Ya, walaupun kita masih stay home, jaga kesehatan. Ya, lebih baik kita di rumah. Jika tidak perlu amat, jangan keluar. Ya.